Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin summa qala. Faslun fi bayanin najasati wa izalatiha. Bermula ini satu fasal tentang penjelasan najis dan menghilangkannya. Jadi thaharah itu ada 4: berwudu, mandi hadas besar, tayammum, dan menghilangkan najis. 4 ya. Wa hadzal faslu mazkurun fi ba'din nusakhi qubaila kitabis salati. Pasal ini disebutkan pada sebahagian naskah sebelum penjelasan tentang salat. Ya. Mendekat penjelasan tentang salat, dijelaskanlah tentang najis. Apa pengertian atau definisi najis? Wan najasatu lughatan asyai'ul mustaqzaru. Najis secara etimologis, secara bahasa Arab adalah sesuatu yang dipandang jijik. Asal jijik, najis. Secara bahasa. Jijik kali aku nengok kau. Najis. Pendek asal jijik, najis asal najis, jijik. Tidak najis. Secara bahasa Arab. Karena kalau bahasa ini nggak ada hubungan dengan agama. Makanya orang Kristen di Arab pun juga mengerjakan sholat. Karena sholat secara bahasa artinya berdoa. Perkara berdoa isinya baik atau buruk, itu nanti dulu. Ya, meskipun nanti ada membuat ta'rif doa kebaikan. Soal doa kebaikan disebut salat. Kepada siapa berdoa nanti dulu. So ini secara bahasa. Makanya kalau kita ayo salat belum tentu juga Islam. Secara bahasa. Ini penting supaya jangan terjadi kekacau balauan pemahaman. Jadi menempatkan sesuatu pada tempatnya itulah adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bukan sama rata, sama rasa. Kalau sama rata, sama rasa justru zalim. Karena kualitas setiap person berbeda. Maka menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi najis adalah asyai'ul mustaqdar, sesuatu yang dipandang jijik. Syara'an secara agama, ini dia. Kalau ini tak bisa lagi paham macam tadi, dia sudah pemahaman khusus secara agama. Apa dia? Kullu ainin, setiap benda. Haruma tanawuluha, haram mengkonsumsinya. Alal itlaqi, mutlak, sedikit atau banyak. Jadi najis secara agama adalah segala benda yang haram dikonsumsi. Meskipun nanti kitab lain mendefinisikan lain. Nanti kitab lain menyebutkan najis adalah sesuatu yang dipandang jijik yang mencegah sah sembahyang. Jika tidak ada rukhsah. Itu definisi lain. Itu nantilah kitab lain. Kitab ini kita fokus dulu ke kitab ini. Najis adalah segala benda yang haram dikonsumsi.
mutlak, sedikit atau banyak. Dia haram, itu najis. Halatal ikhtiyari, dalam keadaan ikhtiar. Nah, dia haram dimakannya dalam keadaan, haram dikonsumsi dalam keadaan ikhtiar. Ikhtiar itu dengan kemauan sendiri. Sebab nanti ada masanya mukrah, dipaksa. Itu tak diharamkan, walau bendanya najis, tapi tak diharamkan, dimaafkan dia. Jadi najis adalah setiap benda yang haram dikonsumsi secara mutlak. Arti secara mutlak itu sedikit atau banyak, dalam keadaan ikhtiar, kemauan sendiri, ma'asuhulati tamyizi, padahal mudah memisahkannya. Ada masanya dengan kemauan sendiri, tapi susah memisahkannya. Nah, itu dimaafkan. Ya. Apa contoh? Ulat dalam buah. Halal dimakan. Kan tadi harumah, haram. Ulat di buah, itu haram. Bukan ulatnya dipisah dari buah, pisah dulu, kumpulkan baru makan ulatnya. Tak boleh, itu haram. Tapi kita makan jambu, ada ulatnya, makan sekalian. Protein ulat tinggi. Boleh. Kan dipisah tuh. Tak bisa. Tak boleh. Protein tinggi. Tak boleh. Kena dipisah. Jadi makan buah, di situ ada ulat, makan sekali. Ada masalah. Belum tentu. Justru kadang malah adanya ulat tanda buah itu sehat. Karena tak ada zat kimia. Nggak ada pestisidanya. Ya. Itu. Jadi setiap benda yang haram dikonsumsi dalam keadaan kemauan sendiri, padahal mudah untuk memisahkannya. Itu dia haram dikonsumsi dengan kemauan sendiri, padahal mudah memisahkannya. Kan? Kalau dia haram. Oke ya. Sampai sini paham nih? Jadi keharamannya itu la lihurmatiha, bukan karena mulianya. Di situ apa? Salah. Terjemahan hurmah itu menjadi haram, salah. Bukan karena kehormatannya, bukan karena kemuliaannya. Ada yang diharamkan karena dia mulia. Itu terjemahan itu salah. Karena dia mulia, haram dimakan. Apa contoh? Maitatul adami, bangkai atau mayat manusia, haram dimakan tuh. Kenapa diharamkan? Karena hormat, karena mulia. Manusia ini makhluk yang paling mulia, tapi bisa bismillahirrahmanirrahim, summa radadnahu asfala safilin, dan kami balikkan dia ke aspal yang paling aspal. Aspal bahasa Indonesia asal dari bahasa Arab, paling bawah. Maka tak pernah aspal di atas kan? Indonesia paling atas. Mana? Aspal lapisan atas. Oh iyalah, itu tak di bawah kan? Lampon mas. Tetaplah di bawah, diinjak-injak kan? Kan? Jadi bukanlah pengharamannya karena kehormatannya, karena kemuliaannya. Ya. Oke.
Kreatif teruslah. Jangan pikiran tuh stagnan kan. Pikir terus. Wala listighzariha, dan tidak pula keharamannya itu karena menjijikkannya. Jadi ada benda jijik, suci tapi haram. Nah, ya. Bukanlah pengharamannya itu karena menjijikkannya. Di situ kenapa? Jijikkan. Nah, jijiknya. Karena ada benda jijik tapi suci, tak haram. Ludah. Nah, kan? Nah, ludah suci kan? Jijik. Tapi memanglah dia tidak haram. Kan? Cemani. Nah, ini suci. Kan? La tiadalah haramnya itu kecuali karena kemuliaannya. Nah, satu. Dan tidak pula haramnya itu kecuali karena apa tu? Jijik. Ya. Sebab macam mani itu memang khilaf ulama tu. Jumhur kata suci, sebagian kata najis. Kan? Apa hukum mengonsumsi mani? Haram. Itu haram. Ya. Nah, proteinnya tinggi, gizinya tinggi. Itu haram. Kalau pada itu Jadi tidaklah haramnya itu karena kehormatannya. Bangkai manusia. Tidaklah haramnya itu kecuali karena kehormatannya. Macam bangkai manusia. Maksud bangkai ini bukan sudah berulat, mati, mayat. Mati, kan? Haram tuh. Tak boleh. Kenapa? Karena kehormatannya. Tidak pula karena menjijikkannya. Artinya maksudnya tidak pula keharamannya kecuali karena jijik. Ya, tidaklah keharamannya kecuali karena jijik. Ludah tak haram. Kalau jijik dia, kan? Suci dia, kan? Kecuali kalau dia keluar dari lambung. Air sini. Bedakannya dari mulut dan lambung, warna kuning dia. Kuning dari dalam tuh. Haram lah dia. Dan tidak wala li dharariha, dan tidak pula pengharamannya kecuali karena membahayakannya. Maka ini benda-benda suci. Mayat manusia suci. Jadi diharamkan bukan karena dia najis, karena kehormatannya. Sperma atau mani dia suci. Walau suci diharamkan karena dia menjijikkan. Dan tidak pula diharamkan kecuali karena bahayanya pada badan atau akal. Contoh batu. Batu suci tak? Suci. Makan haram. Karena bahaya bagi badan, bagi akal. Macam narkoba. Suci tak? Suci. Makan haram. Merusak. Ada yang sedikitnya halal, banyaknya haram. Ganja. Ganja sedikitnya halal, sehat. Sehat. Ya, untuk masak. Tapi banyaknya haram, dia suci. Jadi kenapa diharamkan itu? Lidharariha. Karena membahayakan. Tadi listighzariha. Karena jijik. Tadi lihurmatiha.
karena kehormatannya. Nah, yang diharamkan karena kehormatannya, karena jijiknya, karena bahayanya, ini tidak najis. Jadi mana-mana najis, mana yang ditetapkan oleh agama, itulah najis. Yang tak ditetapkan agama, itulah nanti khilaf. Kan? Dah. Wa dakhala fil itlaqi qalilun najasati wa kasiruha. Masuk dalam kata-kata mutlak. Kata ini mutlak. Sedikit najis dan banyaknya. Jadi najis ini sedikit haram, banyak haram. Nah, janganlah saya dibantah darurat. Kalau darurat, benda itu tetap haram, tapi dihalalkan kita untuk terhubung dengan dia. Sama ada kita pakai, kita makan, kita minum. Paham insyaAllah? Kan? Apalagi kalau yang rekomendasikan dokter. Nah, udah kita pakai, tak ada masalah. Wa kharaja bil ikhtiyari daruratu, dan keluar, arti keluar ini dikecualikan dengan kata-kata ikhtiar. Tadi kan ikhtiar dalam keadaan inisiatif atau kemauan sendiri. Ad-daruratu, darurat. Fa innaha tubihu tanawulan najasa. Sesungguhnya darurat itu membolehkan orang mengkonsumsi najis. Ya, darurat boleh. Pokok kata situasi-situasi darurat yang terlarang boleh dikerjakan. Ya. Wa bisuhulati tamyizi, dan dikecualikan dengan perkataan mudah memisahkannya. Aklud dudil mayyiti, memakan ulat bangkai. Ulat bangkai fi jubunin, di keju. Situ apa? Wa fa'au fakihatin, atau buah. Wa nami zaliklah, macam itulah. Makan aja. Jadi kalau mau tahu cita rasa ulat, cari buah yang busuk. Atau cari buah yang berulat, makan aja. Sehat. Nanti udah nampak kita sehat, orang pun ramai lah. Contoh, makan ulat. Ulatnya diambil makan gitu saja. Saya tak mencontohkan, kata kita. Saya hanya makan buah yang ada ulat. Maka insya Allah satu masa buah yang berulat lebih mahal dari buah yang biasa. Bisa sekarang ini apa yang nggak jadi duit? Hanya duit yang nggak jadi duit. Duit pun jadi duit sekarang. Ya kan? Duit pun jadi duit sekarang. Ya? Ya, boleh. Tapi ingat, bukan macam tadi. Bukan ulatnya dipisah baru dimasak, tidak. Apalagi di ternak. Tapi di ternak ulat tadi kasih makan ayam. Ayamnya kita makan. Sehat. Daripada kasih makan benda kimia. Yalah. Apa disoalkan pula kepiting yang makan ayam, bangkai ayam. Kita nangkul kepiting, umpannya ayam. Apa hukum makan kepitingnya? Kata kita, ya kalau digulai enak, sedap makannya. Tak haram. Tak ada. Sos apa? Sedap makan boleh. Bubu namanya. Bubu. Lili makan tai itu. Kan supaya berfungsi semua. Lili makan tai itu. Itulah dia apa di kolam tadi buat apalah 4 buang air lah. Buang air awak situ tek dimakan sama lele. Lelenya sehat, makan. Boleh. Makan lele boleh. Makan lele? Orang lele ikan. Makan tai itu. Lele kan tak ada hukum. Orang lele bukan mukallaf, dia bukan makhluk berakal. Lele enggak boleh makan tai gitu. Cemana awak bilang sama lele, kau jangan makan ya, berdosa kau nanti. Kata lele. Kita makan lelenya. Hah? Kita makan lele. Coba kita ngaji hukum nih.
Apa cakap Wisan tadi? Makan lele. Makan lele, makan tahi gitu. Pernah bilang gitu? Enggak apa makanya. Makan apa? Makan tahi. Apa? Makan lele. Makan lele, Makan lele. Mana ada orang pernah bilang makan lele, makan tahi? Ada makan lele. Ya udah, lele benda haram. Tidak makan. Lagi. Orang jijik itu. Perkara jijik, nanti orang makan durian pun jijik. Ada nggak orang jijik makan durian? Ada. Ayo cuman itu. Hah? Sebenarnya mungkin maling yang mutlak dia di set sistem lagi. Yang mutlak dipiara di set sistem itu. Judulnya makan apa? Lele. Makan apa judulnya? Ini. Udah makan. Makan lele di sistem. Mutlak makan itu makan lain kan nanti. Iya. Ini ya lah gitu kan. Jadi hukum dulu. Hukum tidak ada masalah. Mutlak dia. Boleh. Hah? Boleh. Makan apa? Yang makan tahi. Ada pernah orang bilang gitu? Nah, ada. Dulu kasus ikan ini lawan makan bagi-bagi. Rame itu kan. Iya. 2019. Hanya haram. Orang makan ikan yang makan bangkai babi, sibuk orang. Iya, padahal Tapi orang ribah orang lain biasa aja. Dia makan babi. Padahal ribah orang, dosanya lebih berat dari makan babi. Ini bukan makan babi, ini makan ikan. Kalau ayam makan babi deh, kalau nggak tahu kita ya nanti kan yang makan babi. Lah sejak kapan ikan punya hukum? Kalau itu babi jangan makan. Haram kata ikannya, belok dia lagi. Mana ada? Kalau bukan Islam kan nggak apa-apa babi lah. Ini ikan Kristen nih. Nggak apa-apa. Di Kristen kita makan babi. Bukan. Bukan jadi Kristen karena makan babi, tapi ikannya murtad. Kan lucu gajinya. Adi boleh makan ya? Boleh lah. Boleh tak? Boleh. Karena kita nggak tahu. Bukan karena kita nggak tahu pun tak ada masalah. Tahu. Makanlah. Jadi kalau mau tahu, makan. Tak ada masalah sama sekali. Jijik. Kalau perkara jijik itu perkara rasa dan itu sifatnya pribadi. Ini cara hukum ya. Hukum boleh. ada dulu ada jumpa dari tangan orang. Di ikan. Ikan besar, ikan tuna dari tangan bisa Tsunami itu. sering lah. Ya, tsunami itu juga. Ya. Takut orang makan ikan. Tapi tak takut orang makan orang. Gimana? Makan ikan, makan orang tak takut. Sudah? Gimana Yesus makan bangkai? Kawan makan kawan. Dah? Hanya aurat lebih wara tidak memakannya. Kalau bolehnya? Boleh. Lebih wara. Apa wara? Wara artinya menjaga diri. Jadi tak boleh kita bilang tak boleh makan ikan yang makan tahi. Tak boleh. Boleh. Kalau cerita wara, dia bertingkat-tingkat. So makanan yang kita makan selama ini di kedai atau di rumah, kalau ditinjau-tinjau boleh jadi hampir sama saja dengan ikan yang makan najis tadi. Boleh jadi. Jangan dihukumkan. Kita tak nampak. Oke. Paham nih? Jangan iya aja. Kayak cerita hukum ini. Pikiran jalan terus, dialog jalan terus. Telur yang nggak dicuci itu malah. Itu cuma haram. Gimana? Telur. Kapan langsung tetap goreng. Masalahnya? Mati ayam itu Kan dari berita ya dulu. Masalahnya apa? Kadang ada lengket-lengket kayak gitu ya. Kalau ada lengket tainya berarti ada najis, bersihkan. Kalau tak nampak, ya makanlah, apa lagi masalah? Hukum ini tak ada entah-entah. Entah-entah. Jadi kalau sapi, silang itu mana? Sama babi kan ada. Sapi kawin sama babi. Udah nggak ada kerjaan tuh. Itu namanya sapi dah lama jomblo. Ada kan? Ada. Apa udah nggak ada sapi lain lagi?
Apa ada nggak ada sapi lain lagi? Udah habis rupanya takdir ya, sehingga sama babi pula dia kawin. Ah, ini sapi lah betul. Nah. B1, B2 haram ada sini nanti. B1, B2 haram. Paham? B1, B2 haram. Dah, termasuk B1, B2 nikah. Nikah awak pakai bahasanya. Tanggung. Nikah B1, B2 dengan hewan yang halal. Cuma waktu orang tu nikah mungkin tak daftar lah di KUA kan? Tak ada saksi nikah. Beranak orang tu. Beranak anaknya sapi. Tapi tak dapat apa namanya? Akta kelahiran. Tak dapat karena waktu nikah dia siri. Kan? Biar rame dulu. Jadi nikahlah B1 atau B2 dengan sapi. Anaknya sapi. Tetap dihukumkan B1 atau B2. Haram memakannya. Itu beda. Tetapi kalau kita pergi ke tempat jual hewan akikah atau kurban, kan nggak mungkin awak tanya sama yang jual, ini dulu kawin sama siapa? Kata yang jual, aku nggak diundang waktu itu. Tak tahulah. Itu namanya cari masalah. Sedangkan kita mesti menyelesaikan masalah tanpa masalah. Dia udah beli, habis tu, tak ada masalah. Sembelih makan. Faham insyaAllah. Lain tadi. Tadi tu benda suci ataupun benda najis tapi bukan najis mughalladhah. Bukan najis mughalladhah. Dimaafkan. Makanya enak kalau punya kolam ikan lele, buat aja di situ tempat orang buang air besar. Bayarlah bilang. Sekali buang air besar bayar. 2.000, 3.000 kan. Dapat lelenya. Lele besar-besar jual. Okey. Boleh faham ni? Perkara jijik nombor 2. Hati-hati. Kita hukum ini mesti jelas. Hukum fikih, hukum tauhid, hukum akhlak. Jangan campur dulu. Ini hukum fikih, jawabannya fikih. Akhlak, jawabannya akhlak. Tauhid, jawabannya tauhid. Kan? Saya tengok tadi bapa waktu berwuduk tangannya tak terbasuh. Allah Maha Pemaaf, Maha Tahu. Enggak jadi. Ini cerita fikih, enggak masuk tauhid. Enggak jadi tu. Itulah namanya beli tiket pesawat di Belawan mau naik kereta api. Kan itu dia tu. Enggak jelas. Mesti ada. Loketnya mesti ada. Jangan salah-salah. Dan kita hati-hati kalau dalam berdiskusi. Ini masukkan dulu kemana nih pertanyaan nih. Fikih kah, ke tauhid kah, ke akhlak kah. Okey. Dah. Boleh faham insyaAllah? Ya. Wa kharaja biqaulihi, dan keluar atau tak masuklah, dikecualikanlah dengan perkataan dengan perkataan yang terdapat pada ta'rif tadi, Tuan Syekh tadi, dengan perkataan Tuan Syekh dalam ta'rif tadi, bukanlah diharamkan li hurmatiha, karena kemuliaannya. Apa itu? Maitatul adami, mayat manusia. Dia diharamkan, bukanlah pengharamannya itu kecuali karena kehormatannya. Jadi bangkai manusia bukan najis. Lantas kenapa diharamkan makannya? Karena kehormatannya sebagai manusia. Tapi kalau bangkai itu sudah berulat busuk, najis? Najis. Jangan salah. Ya, najis. Apalagi mau kalau sudah keluar airnya itu ya. Tadi ya. Keluar ya. Itu haram. Wa bi adamil istiqdaril mani wa nahuhu, dan tidak pula pengharamannya karena jijik, kecuali karena jijik. Apa itu? Mani dan seumpamanya.
Yang mana itu haram dimakan, haram dikonsumsi karena jijik, bukan dia najis. Ya, walaupun nanti ada khilaf lah dalam hal ini ya. Khilafnya apakah mani itu suci atau najis. Dalam mazhab Imam Syafi'i mani itu suci. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah mani itu najis. Ya. Wa binafi dharari. Dan dikecualikan pula dengan mengatakan nafiyud dharari. Artinya tidaklah pengharamannya kecuali karena membahayakan. Apa itu? Al-hajaru, batu. Batu suci. Makanya kalau kita sembahyang bawa batu, tak ada masalah. Kecuali lah batunya mutanajis. Tak ada masalah sama sekali. Tapi boleh dimakan? Tak boleh. Karena membahayakan. Kecuali kalau sudah kebiasaan. Dan tubuhnya menyesuaikan. Maka bagi dia tak ada bahaya. Bahaya hilang. Maka makan batu bagi dia tidak lagi haram. Karena kan ada orang yang tubuhnya menyesuaikan diri. Yaitu peristiwa-peristiwa pengecualian. Ya. Wan nabatil mudir. Dan tumbuhan yang membahayakan bagi badan atau akal. Nah, itu dia tetap suci, tapi haram. Kenapa? Karena ada yang lain, yaitu membahayakan. Jadi itu namanya illat. Illatnya membahayakan atau menjijikkan atau karena penghormatan. Paham insyaallah? Selesai. Tsumma dzakara al-musannif dhabitan lin-najsil khariji minal quburi wad-duburi biqaulihi. Kemudian Syekh Abu Suja menyebutkan dhabitan, ukuran najis yang keluar dari kubul dan dubur itu dengan perkataan. Apa ukurannya benda itu? Najis. Wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun. Setiap benda cair yang keluar dari dua jalan adalah ia najis. Depan atau belakang najis. Maka angin tak najis. Karena bukan cair. Nanti ada persoalan ya. Kotoran macam mana? Huwa definisi itu sadiqu bil kharijil mu'tadi. Pantaslah dengan yang keluar itu al-mu'tadi, yang biasa. Kal-bauli, air kencing. Baul bahasa Arab Indonesianya artinya air kencing, tapi baul dijadikan bahasa Indonesia maksudnya air besar, beol. Itu baul. Baul jadi beol. Padahal baul dalam bahasa Arab Indonesianya air kencing. Ya. Wal ghaiti. Ghaid. Air besar. Tapi di Indonesia kan qaid. Apa qaid? Mati. Ya, lidah tuh kan. Wa bin nadiri. Dan masuk juga yang jarang, kadami darah, wal qaihi nanah. Pendek kata yang keluar dari depan dari belakang. Gas tak masuk. Karena itu buang angin tidak najis. Kecuali beserta buang angin itu ada kotoran, ya. Illal maniya, kecuali mani. Mani tak najis. Min adamin manusia au hayawanin ghairi kalbin wa khinzirin. Atau hewan selain B1 dan B2. Wa mata walada minhuma, dan hewan yang lahir dari keduanya, berarti anaknya. Maka mani anak B1 B2 najis. Aw min ahadihima ma hayawanin tahirin, ini pertanyaan tadi. Atau salah satu dari keduanya yang kawin dengan hewan yang suci. Ada jawabannya. Ya. Jadi B1 kawin dengan kambing, anaknya kambing, maka kambing yang anaknya itu hukumnya hukum B1. Perlukah kita tanya
Kalau membeli ke tempat jual kambing akikah, tak perlu. Yang perlu ditanya harganya berapa. Itu ya. Kan? Nah, kalau tak ditanya, tak bisa transaksi kan. Dah. Wa kharaja bima'i dudu. Dan berdasarkan definisi itu keluarlah, tak masuklah dengan kata-kata cair itu ad-dudu, cacing. Maka cacing yang keluar hukumnya suci, bukan najis. Cacingnya itu tak najis. Kamu paham nih? Keluar cacing tu, batal tak wudu? Batal. Awak sedang puasa Ramadan, masuk balik dia, batal tak puasa? Batal. Wudu batal, puasa batal. Dah. Tapi tak najis. Ya. Wa kullu mutasallibin, dan setiap benda padat la tahiluhul maidatu, yang tidak diproses akannya oleh perut. Maidah lambung. Kalau perut ni luar ni, ni perut batnun. Isinya dalam-dalam. Dalam tu bisa am'a. Am'a bukan am'a. Am'a, usus, maidah, lambung. Bukan al-maidah. Al-maidah tu hidangan. Maidah. Ya. Setiap benda keras yang tidak diproses oleh lambung, falaysa binajisin, maka itu tidak najis. Karena itu tak perlu ada persoalan tentang kopi luwak. Udah ratusan tahun yang lalu diselesaikan para ulama. Maka ada yang mempersoalkannya biasanya bukan para pelajar yang mengaji fikih dari dasar biasanya. Karena sudah selesai dah. Nah, selama dia keluar itu masih mungkin ditanam. Karena ditanam hidup memastikan dia itu tidak diproses, tidak diolah. Tapi kalau ditanam mati, berarti dah pecah dia, rusak di dalam. Dan luwak itu hanya memakan kulitnya, bijinya dikeluarkannya. Bal mutanajisun, hanya mutanajis. Yatuhuru bil ghasli, suci ia dengan sebab dibasuh. Boleh paham insyaAllah? Jadi jangan lagi ditanya hukumnya kopi luwak, apa hukumnya nanti kopi panda. Ya, karena Cina berusaha menyaingi harga kopi luwak. Mereka punya panda. Tak tahu. Inilah sedang orang itu berusaha. Tak mana tahu panda bisa. Karena mahal kali kopi luwak. Segelas gini 300.000. Kan? Yalah. Kalau yang saset tuh, itu kan asli saset. Yang 300.000 segini. Kan? Tapi ada kurang serunya minum kopi luwak ni, kerana dia tempat dia pasti eksotis, tempat minum dia kan. Kurang bisa bertekak awak situ. Enak juga kopi-kopi yang kedai-kedai biasa ni. Banyak bisa bertekak awak situ, bisa teriak, bisa apa-apa kan. Itu seninya. Bisa tak pulang-pulang awak kan. Tambuh apa kacau lah. Faham lah. Dah mau habis bulan ni, ya, serius sekali. Habis tahun pun. Selalu Wa fi ba'din nusakhi, dan pada sebahagian naskah, wa kullu ma yakhruju, bukan wa kullu ma'in kharaja. Kullu ma'in kharaja. Kharaja itu past tense, fi'il madhi, kata kerja dahulu. Tapi di sebahagian kitab ma yakhruju. Yakhruju present continuous tense, fi'il mudhari'. Bilafzil mudhari'i wa isqati ma'in, dan tak ada kata-kata ma'i. Di kitab kita ini ada Arabnya situ tak?
Di terjemahan. Tak ada. Ya. Wa kullu ma'in kharaja. Tapi nanti di sebagian kitab ma yakhruju. Dari fi'il madhi ke fi'il mudhari, kata-kata ma'i tak ada. Oke? Dah. Wa ghaslu jami'il abwali wal arwasi walau kana min ma'kulil lahmi wajibun. Membasuh seluruh najis, air kencing dan berak, walaulah dia berasal dari hewan yang dimakan dagingnya, wajibun. Wajib. Sengaja kita gunakan air kencing dan berak karena itulah bahasa asli. Bukan awak tak tahu air kecil, air besar. Kan? Bahasa asli itu kencing dan berak. Jantan dan betina. Kawin. Kan, bukan maksudnya apa. Saya sekarang mengajak kita untuk tidak melupakan bahasa asli. Bisa kita artikan tadi. Dan membasuh seluruh air seni dan kotoran. Bisa. Mengingatkan. Jangan sampai lupa. Karena orang Indonesia, orang kita Medan, ada yang lupa dia. Pom bensin apa galon? Sebahagian dah pakai pom bensin. Tak mau lagi sebut kereta. Sebutnya apa? Motor pula. Mana ada motor di Medan? Medan adanya kereta sama montor. Montor itu apa? Mobil. Mana ada pesawat? Kapal terbang. Ada angkot yang ada sudah. Kan? Bukan mau mengapakan. Itu bahasa saja. Tak ada salah. Kita sebut kereta pun tak ada salah. Ya. Kita sebut motor pun tak ada salah. Jadi benda-benda yang terkena air seni dan kotoran wajib dibasuh. Wa kaifiyatu ghaslin najasati, dan cara membasuh najis in kanat musyahadatan bil aini, jika terlihat mata. Wahiyal musammatu bil ainiyati, itulah dinamakan najis aini. Cuma caranya? Kalau najis aini ini takunu bizawali ainiha, adalah dengan menghilangkan bendanya. Jadi kalau najis aini, najis yang musyahadah, dapat dilihat mata dengan cara menghilangkan bendanya. Wa muhawalati zawali awsafiha, dan berusaha menghilangkan sifatnya. Apa sifatnya? Min ta'min, rasa, au launin, atau warna, au raihin, rih bukan raihin, au rihin, aroma. Jadi rasa, warna, au rih, atau aroma. Cemana merasa najis? Tak boleh hukumnya merasa najis. Situ ada air mutanajis, sengaja kita masukkan tangan, kaki atau anggota tubuh kita, haram hukumnya. Menghubungkan diri atau menghubungkan tubuh fisik kita dengan najis haram. Tak boleh. Ya. Macam mana pula rasa najis? Takkan rasa-rasa. Maksudnya terasa. Mana tahu tak sedang minum, ini rasa air kencingnya. Bukan hal tak halal. Itulah. Itu bukan sengaja dirasa najis, haram hukumnya. Jadi najis ainiyah, buang bendanya, buang sifatnya, rasa, warna, aroma. Fa in baqiya ta'mun najasati darah, kalaulah tetap ada rasa najis, darah, berbahaya. Maksud berbahaya, berisiko. Maksud berisiko, pakaian tu tetap disebut mutanajis. Tapi kalau sudah habis usaha, tak juga hilang,
rasa tadi ma'fu anhu, dimaafkan. Pakai pakaian tadi, bawa sembahyang sah, la i'adata, tak perlu diulang lagi. Au launun, au rihun, ya, atau warna atau bau aromanya. Asura zawaluhu, susah menghilangkannya, lam yadhurra, tak apa. Jadi kalau rasa apa-apa, kalau warna bau tak apa-apa. Setelah habis usaha, sudah usaha, rasa pun tak hilang juga, ma'fun anhu, dimaafkan. Wa in kanatin najasatu ghaira musyahadatin, jika najis itu tak dapat dilihat, disaksikan mata, wahiyal musammatu bil hukmiyati, itulah yang dinamakan najis hukmiyah. Artinya tak nampak kita, tapi tak yakin kita pernah disucikan. Kita tahu benda ini kena najis, tahu kita, tapi belakangan kok warna bau rasa tak ada, dan kita tahu tak ada yang pernah mensucikan. Itulah seingat kita. Ini namanya najis hukmiyah. Macam mana cara mensucikannya? Fayakfi jaryul mai alal mutanajjisi biha walau maratan wahidatan. Maka cukuplah mengalirkan air atas benda yang mutanajis itu walau cuma sekali. Ada? Percik. Jaryun itu bukan percik, ngalir. Nah, percik itu nanti untuk najis mukhaffafah. Konsep mengalir itu macam mana, Mas? Hah? Konsep Mengalir lah, jalan deh. jalan habis. Nah, jadi inilah benda kena najis hukmiyah, alirkanlah. Kalau lantai, Lantai? Oh, lantai. Najis hukmiyah? ah, Najis hukmiyah lantai? alamiah tadi kan jelas tadi. Hukmiyah pula ya, ini lantai. Rata dia gini, macam mana? Genangkan air. Karena ada satu orang, saya tak tahu orang kalau misalkan dalam rumah kita ada najis yakut gitu kan, maka dialirkan ke rumah kita. Rumah tuh. Oh, sama. Iyalah, kalau rumahnya lebarnya 1 kali 2 meter. Iya, Kalau lebarnya 20 kali 30 meter. itulah. Itu maka kita kata ngaji itu mesti ada dialog. Tak apa dia bilang gitu. Itu hak dia kan. Kita bertanya. Kalau rumah itu 1 kali 2 meter, iyalah. Kalau rumah itu 20 kali 30 meter, cuma mau mengalirkannya semua. Itu pun kalau di rumah itu tak ada benda-benda. Kalau ada benda-benda, ngangkatnya lagi semana? Habis ini ya. Maka prinsip Islam tak terbawa di situ. Prinsip Islam itu adalah mudah, bukan dimudah-mudahkan. Karena itu caranya alirkan saja. Asal menggenang. Alirkan dulu. Alirkan kan jadi tergenang. Alirkan jadi tergenang. Ambil apa? Terserah. Mau lap atau apa, ambil airnya, buang nih. Ini sucikan nih. Apanya disucikan nih? Katalah kainnya tadi lap, tadi sucikan. Genangkan lagi. Teruslah begitu terus sampai yakin dia hilang. Paham insyaallah? Dah. Summa istasnal musannif min abwali qawlahu. Kemudian mengecualikan oleh musannif, yaitu Syekh Abu Suja', dikecualikan dari air seni tadi, qaulahu, akan perkataannya berikut, illa baulas sabiyyi, kecuali kencing anak laki-laki. Ingat ya, kencing air seni anak laki-laki, alladzi lam ya'kuli ta'ama, yang belum mengkonsumsi makanan. Air seni anak laki-laki yang belum memakan makanan. Apa maksudnya belum memakan makanan nih? Ailam yatanawal ma'kulan wala masyruban. Maksudnya dia belum mengkonsumsi makanan dan minuman ala jihati taghazzi,
dari segi taghazzi, menguatkan tubuh. Karena ada syariat Rasulullah. Bayi baru lahir itu ditahnik. Kasih kurma sikit di langit-langitnya. Itu kan makan. Berarti air seninya tak masuk sini. Dikatakan tadi jihatit taghazzi. Jadi tahnik itu bukan tujuannya untuk menguatkan, maka masih masuk sini. Air seni anak laki-laki yang belum mengkonsumsi apa-apa kecuali air susu ibu. Dan usia maksimal 2 tahun Arab. 2 tahun Arab bulan. Atau bahasa kita 2 tahun Qamariyah. Udah lebih 2 tahun Qamariyah tak apa. Maksudnya tak apa, najisnya itu sudah meningkat menjadi najis mutawassithah. Bukan lagi najis mukhaffafah. Sampai sini paham nih? Jadi air seni anak laki-laki ya, yang belum mengkonsumsi apa-apa. Jadi tahnik itu macam mana? Yang dimaksud ini taghazzi, menguatkan. Sedangkan tahnik itu tak sampai menguatkan. Cuma nanti jadi khilaf. Air susu yang dia konsumsi ini susu apa? Itu khilaf. Susu ibu kah? Susu ibu atau masuk juga susu hewan yang halal? Atau susu ibu, susu hewan yang halal, masuk juga susu hewan yang haram? Itu khilaf. Sehingga nanti ada yang mengatakan kalau dia minum air susu sapi pun masih masuk ini najis mukhaffafah. Tapi yang lebih berhati-hati adalah hanya konsumsi air susu ibu. Fa innahu baulas sabi, air seni anak laki-laki ini yatuhuru, sucilah ia birashil ma'i alaihi, dengan memercikkan air saja di atasnya, ya. Wala yushtaratu fi rashi sailanul ma', tidak disyaratkan dalam memercikkan itu mengalirkan air. Percik aja gitu dah. Tapi begitu pun kena ada bau juga dia, eloklah dibuang dulu air seninya baru dipercikkan. Boleh paham nih? Ya, ini kenalah air seni anak laki-laki tadi. Air seninya ada sini, buang dulu. Baru percikkan. Apalagi kita air banyak, tak cukup percikkan. Siram sajalah. Walau dengan percikkan dia sudah suci. Ya. Fa in akala as-sabiyyu ta'am ala jihati taghazzi, jika anak laki-laki itu memakan makanan, ditinjau dari segi makan makanan itu memang untuk menambah kuat dia, rusila bauluhu qat'an, dibasuhlah air seninya, pasti itu sudah. Boleh paham nih? Wa kharaj bi sabiyyatu wal khunsa, dan tak masuk anak laki-laki adalah anak perempuan dan khunsa. Fayughsalu min baulihima, dibasuh air seni keduanya, tak cukup dipercikkan. Wa yushtaratu fi ghasl mutanajjisi wurudul ma'i alaihi in kana qalilan, disyaratkan dalam membasuh benda yang mutanajis datang air kepadanya jika air itu sikit. Ini kena najis nih, airnya sikit yang mau kita gunakan, maka syaratnya air yang mendatangi benda. Fa in ukisa lam yathur, kalau dibalikkan tak suci. Contoh, inilah mudahnya. Nih ya kan, katalah ini gayungnya, airnya sikit, ini kena najis. Syaratnya airnya mendatangi najis. Kalau mutanajis ini mendatangi air sedikit tak suci, kena menjadi air mutanajis. Dah paham? Ini mutanajis, air sini sikit, tuangkan. Tapi kalau benda mutanajis ini datang masukkan ke wadah bak kah apakah yang sikit airnya, maka airnya menjadi najis, tak suci. Maka disebut fa in ukisa lam yathur.
Jika dibalikkan, tak suci. Amal kathiru fala farqa baina kaunil mutanajjisi waridan au maurudan. Adapun kalau airnya banyak, banyak airnya, air banyak ni 2 kulah lebih. Ya, air banyak ni 2 kulah lebih, tak ada beda antara mutanajis itu datang atau didatangi. Kalau air sini banyak 2 kulah atau lebih, tak ada beda. Dia air itu benda mutanajis ni datang atau benda mutanajis didatangi. Tak ada beda. Karena airnya banyak. Boleh faham ni? Dah? Teruskan atau sudah? Kita lah ni. Tak dimaafkan najis. Kalau teruskan. Kalau sudah. Kita sekarang, bukan saya. Kalau mau ditamatkan, tamat. Mana boleh tamat kan? Biar besok nanti tinggal haid nifas aja. Haid nifas istihadah. Habis tu baru solat. Kalau sudah. Jangan dipaksa. Kan? Akan datang. Tidak dimaafkan sikit pun, tidak dimaafkan najis itu. Kecuali sikit. Ini akan datang insyaAllah. Tidak dimaafkan najis itu kecuali sikit. Ini macam mana? Itu akan datang. Ya. Sampai sini dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.